Ide pembentukan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia ini berawal dari hasil-hasil seminar Sutasoma yang diadakan pesantren Majma' Al-Bahrain Sidikiyah, pimpinan Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Seminar ini mengangkat falsafah besar warisan Majapahit, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam buku Cinta Tanah Air Jilid 3, susunan Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqah Sidikiyah, makna Bhinneka Tunggal Ika sangat luas dan mendalam, jauh lebih luas dan dalam dibanding apa yang dilambangkan burung Garuda Pancasila. Seminar Sutasoma diadakan pada 23 Jumadil Akhir 1427 Hijriah atau 20 Juli 2006 Masehi di Rumah Makan Yusro, Jalan Soekarno-Hatta nomor 25, Keplak Sari, Jombang. Mengangkat tema Sutasoma dalam konteks peningkatan cinta tanah air, menghadirkan 3 narasumber. 1. Dr. Andes Aris Sofyani M.Hum dari Dinas Purbakala Jawa Timur dengan makalahnya Kakawin Sutasoma, sebuah telaah singkat. 2. Dr. Ahmad Fauzi SH dari Dewan Pakar Organisasi Sidikiyah. Dan yang ketiga, Insinyur Edi Setiawan SE, seorang konsultan dari Unicom dengan makalah Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme ataukah multikulturalisme. Seminar akhirnya menghasilkan 7 rekomendasi kebijakan pengelolaan cinta tanah air. Pertama, dengan adanya era globalisasi, perlu ada tokoh atau figur seperti Sutasoma yang berani mengambil resiko demi kejayaan bersama. Kedua, tumbuhkan jati diri melalui media pendidikan sebagai salah satu ujung tombak untuk dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, perlu menggali nilai-nilai luhur Majapahit dan melestarikan yang relevan dengan konteks masa kini dan mendatang. Keempat, Hari Jadi Jombang dan Sejarah Jombang seharusnya dari data tertua yang ada, yakni pada masa pemerintahan Airlangga. 5. Perlunya pendidikan budi pekerti dimasukkan minimal dalam muatan lokal kurikulum sekolah. Keenam, perlu adanya gerakan GKD, yakni gerakan kembali ke desa. Dan yang ketujuh, membentuk forum paguyuban cinta tanah air. Dari beberapa peserta dan narasumber seminar Sutasoma, kemudian terbentuklah tim perumus, yakni Dr. Andes Aris Sofyani M.Hum dari Dinas Purbakala Jawa Timur sebagai ketua, Bapak Wadi Sutikno dari pesantren Majma' Al-Bahrain Sidikiyah Ploso Jombang sebagai sekretaris. Tim perumus juga beranggotakan Bapak Muhammad Munif, Khalifah Sidikiyah, Ki Wisnu Sugiman SPD perwakilan agama Katolik, Insinyur Edi Setiawan SE dari Unicom, dan Dr. Andes Kustomo MPD dari STKIP Jombang. Selanjutnya, tim bersama Ketua Umum Pesantren Majma' Al-Bahrain Sidikiyah Pusat sepakat menindaklanjuti hasil-hasil seminar Sutasoma dengan melakukan pertemuan-pertemuan. Pertemuan dilakukan sebanyak 12 kali. Yang pertama diadakan pada 19 Rojab 1427 Hijriah atau 13 Agustus 2006. Dan yang terakhir pada 1 Rabiul Awal 1430 Hijriah atau 25 Februari 2009. Ke-12 pertemuan dari awal sampai akhir itu bertempat di lokasi yang sama, yaitu rumah kediaman beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti di Jalan Candi Brau nomor 1 Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Untuk pertemuan ini beliau juga memberikan masukan dan usulan kepada musyawarah. Meski bersifat usulan, namun para peserta musyawarah sepakat menerimanya. Usulan-usulan dari beliau diantaranya, istilah paguyuban diganti dengan persaudaraan, agar ditambahi juga dengan kalimat yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, sehingga organisasi itu bernama Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi sudah bukan lagi organisasi yang bernama Paguyuban Cinta Tanah Air. Kemudian usulan yang lain tentang logo atau lambang organisasi, terdiri atas 3 titik yang berwarna keemasan dan bercahaya. 3 titik itu menyinari peta wilayah Indonesia. Di antara 12 pertemuan itu yang banyak menghasilkan keputusan yang mencerminkan kebinekaan Indonesia adalah pertemuan yang ke-9,
karena pada pertemuan itu dihadiri tokoh-tokoh dari agama Islam, Hindu, Buddha, dan Katolik yang dilaksanakan pada tanggal 24 Rabiul Awal 1428 Hijriah atau 11 April 2007. Pada pertemuan ke-9 itu dihasilkan beberapa keputusan. Logo Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan terdiri dari 3 titik, serta ada 8 sinar yang menyinari peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari 3 titik itu, cipta, rasa, dan karsa. Dalam agama Buddha juga dikenal dengan manom, yakni cipta, waci atau ucapan, dan kaya, yakni perbuatan. Di dalam agama Buddha, 3 juga dikenal melalui konsep Tripitaka-nya. Dari aspek pemahaman agama Hindu, logo 3 titik itu bisa disebutkan sebagai Trimurti, sehingga pastilah seluruh jeripaya untuk menciptakannya merupakan wahyu anugerah dari Sang Hyang Widi. Dari aspek pemahaman Kristen Katolik, logo 3 titik memuat ajaran Trinitas, yakni Allah, Yesus, Ruhul Kudus. Sementara pada agama Islam banyak hal-hal yang juga serba 3. Menurut Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, dalam Islam dikenal konsep trikun, yakni rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Demikianlah, seluruh makna-makna itu bisa tercover dalam logo 3 titik itu. Sehingga dengan 3 titik itu kita bisa mengetahui betapa hebatnya negara Indonesia. Mengenai 8 garis yang mewujudkan pancaran sinar yang menyinari wilayah Indonesia, itu bisa dihubungkan dengan konsep 8 jalan utama kebenaran, yakni pikiran benar, perasaan benar, ucapan benar, tindakan benar, mata pencaharian benar, dan seterusnya. Keputusan selanjutnya pada pertemuan yang ke-9 itu menyadari Indonesia kini sedang menderita sakit. Diharapkan agar lembaga Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini bisa membawa obat kesembuhan bagi Indonesia. Keputusan ketiga, cinta. Cinta adalah fokus misi lembaga ini. Yang dimaksud dengan cinta itu, mencintai tanah air Indonesia yang meliputi bangsa, pemerintahan, undang-undang negara, agama, dan budaya. Acuan dari gerak lembaga ini adalah metode pengembangan Cinta Tanah Air Indonesia yang sudah bertahun-tahun dipraktekkan oleh Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti di pesantren Majma' Al-Bahrain Pusat. Untuk membentuk organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan di seluruh Indonesia akan dibentuk melalui jalur jaringan yang sudah dimiliki oleh Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti melalui organisasi Sidikiyah yang sudah tersebar di 12 provinsi di seluruh Indonesia. Kerajaan Majapahit merupakan satu-satunya negara masa lampau di Indonesia yang bisa memanage perbedaan-perbedaan agama menjadi kekuatan besar yang bermanfaat. Antara 2 kalimat pada stempel dan lambang organisasi sebagai bagian dari nama organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, supaya diberi tanda batas dengan simbol tapak dara, yakni kalimat yang berbunyi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia diberi tanda tapak dara. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan diberi juga tanda tapak dara. Karena pada hakikatnya, swastika itu juga tapak dara. Dalam agama Buddha yang swastikanya terbalik juga merupakan tapak dara. Begitu juga dalam agama Kristen, tanda salibnya merupakan tapak dara. Demikianlah latar belakang berdirinya Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 21 Maret 2010 Masehi atau 5 Rabiul Akhir 1431 Hijriah dideklarasikan di Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto. Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini mempunyai visi terwujudnya bangsa Indonesia yang cinta tanah air. Sedangkan misinya menanamkan cinta tanah air Indonesia sebagai bagian dari iman, menyelenggarakan pendidikan cinta tanah air dalam arti yang seluas-luasnya,
melestarikan nilai-nilai cinta tanah air Indonesia, dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sementara untuk tujuannya, mewujudkan kesadaran, kebersamaan, dan persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Menjadikan manusia Indonesia yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya NKRI. Mempunyai rasa wajib bela terhadap tanah air Indonesia demi terpeliharanya kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mempertinggi rasa rakyat atau apresiasi terhadap keragaman budaya sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.